hatinya gelisah, ya, pikirannya juga amburadul, semrawut, gitu. Itu berkait dengan mengeluh. Kita pernah mendengar ya kata bersyukur dan mengeluh. Dua kata itu sama-sama bermakna kata kerja aktif, tetapi mempunyai perbedaan. Nah, keberbedaan itu selalu ada di dalam kata-kata yang terjadi digunakan sehari-hari. Misalnya, laki-laki, perempuan, tinggi, rendah, dan masih banyak lagi hal-hal yang seperti itu. Nah, sesungguhnya kata bersyukur dan mengeluh itu yang tadi saya katakan sama-sama bentuk kata kerja aktif, tapi dalam hal maknanya sangat berbeda. Untuk yang mengeluh dulu, itu yang jelas dapat membuat seseorang tertekan, dapat membuat seseorang hatinya gelisah, ya, pikirannya juga amburadul, semrawut, gitu. Itu berkait dengan mengeluh. Apa sih yang dikeluhkan? Ada banyak, ya. Orang yang mengeluh itu bisa jadi karena ada tagihan, apakah tagihan listrik, apakah tagihan pulsa, apakah tagihan kredit, barang-barang. Nah, itu semua dapat menjadikan seseorang yang sering mengeluh itu akan mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal berpikir. Pada akhirnya dia juga bisa terganggu psikisnya, bahkan bisa sampai ke stres. Nah, beda halnya dengan bersyukur atau syukur. Nah, kata syukur, bersyukur ini dalam bahasa Indonesia lebih sering diwujudkan dalam dua kata, yaitu berterima kasih. Nah, tidak banyak orang yang dapat dengan mudah berterima kasih. Tapi kita akan coba diskusikan satu demi satu, yaitu tentang mengeluh dulu. Tadi sudah saya singgung bahwa mengeluh itu dapat membuat seseorang menjadi psikis, ya, bisa stres. Nah, bahkan sebenarnya yang paling ujung orang yang sering mengeluh itu bisa jatuh di dalam kesusahan. Nah, ambil contoh, dia punya keinginan untuk memiliki kendaraan dengan cara kredit. Uang mukanya cukuplah 3 juta, tetapi mengangsur setiap bulannya 700.000. Pada bulan pertama hingga bulan ketiga dapat dilakukan dengan lancar. Tapi pada bulan keempat, dia sudah tidak bisa membayar angsurannya. Maka pikirannya pun menjadi kacau karena tidak bisa membayar. Pada bulan kelima, didatangi oleh pemilik, yaitu mungkin dia menggunakan orang lain untuk menagih. Bulan kelima pun dia tidak bisa membayar angsurannya. Lalu terjadilah pada bulan ke-6, motor yang dikredit itu diambil. Apa yang terjadi? Tentu dia akan semakin stres. Kehormatannya semakin turun. Dan yang terjadi adalah tingkat kemiskinan ada padanya. Itu yang paling sengsara. Jadi kalau Anda sering mengeluh dalam keseharian, maka kemiskinan ada di dalam diri Anda, sudah dekat sekali. Untuk yang kedua, tentang bersyukur tadi.
Bisakah Anda bersyukur setiap hari? Harusnya bisa. Karena bersyukur itu gampang, hanya berkata terima kasih. Kepada siapa sih berterima kasih itu? Ya, yang pertama kepada orang yang memberi sesuatu kepada kita. Dan kita juga mengucapkan terima kasih atas pemberian itu. Adakah pemberian-pemberian yang tidak berasal dari orang? Misalnya, Anda bekerja dalam sebuah institusi, dari muda bekerja di usia 20 tahun, sampai usia 60 tahun baru pensiun. Berarti Anda bekerja 40 tahun, dan di situ Anda mendapat penghasilan selama 40 tahun. Luar biasa. Tapi pernahkah mengucapkan terima kasih? Kepada siapa terima kasih yang seperti itu? Bisa kepada pimpinan, bisa juga kepada yang maha kuasa, yang menciptakan alam semesta ini. Karena banyak sekali yang diberikan oleh pencipta Allah kepada manusia ini. Udara, kalau kita sehat, setiap hari kita menghirup udara segar, oksigen masuk. Coba bayangkan kalau Anda sakit. Butuh oksigen, satu tabung 60.000, itu yang kecil. Kalau yang besar sampai 100-200 ribu per tabungnya. Itu pun hanya untuk 1 hari loh. Kalau 10 hari sudah 1 juta. Ya, susah kan? Jadi kita perlu bersyukur kepada siapapun. Baik itu kepada sesama, baik itu kepada Allah pencipta alam semesta ini. Nah, selanjutnya apa sih yang harus disyukuri? Yang harus disyukuri ada 3. Yang pertama, hal-hal yang telah kita miliki dari dulu sampai sekarang, itu kita perlu bersyukur. Yang kedua, kita juga perlu bersyukur atas peristiwa hari ini. Seperti misalnya sekarang ini saya juga harus bersyukur bahwa saya bisa tampil di hadapan sahabat usia mas. Dan yang ketiga, kita juga perlu bersyukur atas hal-hal yang belum terjadi tetapi sudah ada di dalam benak kita, sudah ada di dalam pikiran kita, dan kita perlu bersyukur bahwa hal itu akan terjadi pada saatnya. Pada saat kita berpikir seperti itu, pasti apa yang kita rencanakan itu terjadi. Nah, pernah mendengar Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar di dunia pada masa itu? Dia mengatakan bahwa kesuksesannya, keberhasilannya itu karena ia menyatakan terima kasih, syukurnya kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Artinya kesuksesan Albert Einstein ini tidak dilakukan oleh dirinya sendiri, tetapi terjadi karena orang lain yang begitu banyak yang membantu kepadanya. Dan yang lebih penting lagi dan perlu kita ingat, perlu kita camkan, Albert Einstein itu mengucap syukur sehari sampai 100 kali. Luar biasa. Pernahkah kita menghitung ucap syukur ini baik kepada sesama ataupun kepada Sang Pencipta Allah ini? Oke, mulai sekarang kita perlu menghitung ucap syukur, terima kasih ini. Mungkin bangun tidur kita perlu mengucap syukur, ketika mau makan kita mengucap syukur, ketika selesai makan kita perlu berterima kasih, dan selainnya. Sehingga pada saatnya kita akan melihat keajaiban-keajaiban dari syukur. Sesungguhnya bersyukur itu dapat menggandakan apa yang ada pada diri kita. Percayalah itu, mulai sekarang hitunglah kebaikan-kebaikan yang Anda terima dan
berterima kasihlah kepada siapapun yang memberi Anda. Oke, sampai di sini. Sampai ketemu di sesi yang lain.